Oke, hari ini kita akan membahas sebuah situasi internasional yang sedang berkembang dan cukup menegangkan. Ini melibatkan Indonesia, Iran, dan dua kapal tanker raksasa kita di salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia. Yuk kita bedah sama-sama apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pertanyaan utamanya adalah ini. Kenapa sih dua kapal tanker super besar milik Indonesia ini seolah-olah nyangkut dan nggak bisa kemana-mana di Teluk Arab? Inilah inti dari masalah yang akan kita kupas tuntas. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Kapal Indonesia ditahan. Untuk memahami gambaran besarnya, kita harus lihat dulu kondisi terkini di lapangan, atau lebih tepatnya, di perairan Teluk Arab. Jadi, faktanya saat ini ada dua kapal tanker besar milik Pertamina yang berada dalam posisi sulit. Mereka tertahan di Teluk Arab dan nggak bisa masuk ke Selat Hormuz, yang notabene adalah salah satu urat nadi perdagangan maritim dunia. Nah, yang menarik, sampai beberapa waktu lalu, syarat untuk melintas itu sebenarnya cukup simpel loh. Kapal cuma perlu punya status non-hostile atau dalam bahasa kita tidak bermusuhan dengan Iran. Ini poin penting, karena sebentar lagi kita akan lihat bagaimana aturan ini berubah drastis. Tentu saja, pemerintah Indonesia nggak tinggal diam. Di bagian kedua ini, mari kita lihat lebih dalam upaya diplomatik apa saja yang sedang dilakukan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Upaya diplomasi ini melibatkan beberapa pihak kunci ya. Ada Kementerian Luar Negeri kita, lalu Kedutaan Besar kita di Teheran, dan tentunya otoritas dari pihak Iran. Mereka semua ini sedang berkoordinasi secara intensif untuk mencari jalan keluar terbaik. Ini adalah sebuah perkembangan yang patut dicatat. Menurut Kemenlu, pembicaraan mereka itu sudah bergerak maju. Nggak lagi cuma sebatas basa-basi diplomasi, tapi sudah masuk ke pembahasan detail teknis dan operasional yang sangat spesifik. Bahkan ada pernyataan resmi dari juru bicara Kemenlu, Yvonne Mawingkang, yang bilang kalau komunikasi kedua negara menunjukkan perkembangan positif. Ini semacam sinyal optimisme yang hati-hati ya, bahwa di balik layar, proses negosiasi terus berjalan dan ada kemajuan. Nah, sekarang kita sampai di titik paling krusial. Situasinya sudah berevolusi, Iran ternyata memperkenalkan beberapa persyaratan baru yang spesifik untuk kapal-kapal yang mau melintas. Jadi, ini dia inti perubahannya. Syarat pertama, status tidak bermusuhan, itu masih berlaku. Tapi, perhatikan dua syarat berikutnya. Ini yang benar-benar mengubah permainan. Kapal sekarang diminta untuk secara eksplisit menentang agresi AS dan Israel, dan tidak boleh terlibat dalam operasi militer apapun yang melawan Iran. Ini adalah eskalasi kebijakan yang sangat signifikan. Perlu dicatat juga, ini bukan permintaan informal atau sekedar omongan loh. Aturan-aturan baru ini disampaikan secara resmi oleh Iran melalui Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Ini memberinya bobot dan formalitas dalam hukum laut internasional. Oke, jadi dengan adanya aturan baru ini, pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi Indonesia? Dan kalau kita lihat gambaran yang lebih besar, apa artinya ini bagi pelayaran dunia? Kita perlu ingat kenapa masalah ini begitu penting. Selat Hormuz itu ibaratnya jalan tol utama untuk distribusi energi global. Kalau ada gangguan sekecil apapun di jalur ini, guncangannya bisa terasa di seluruh penjuru dunia. Dan biar isunya lebih terasa nyata, ini dia kedua kapal yang terdampak langsung, VLCC Pertamina Pride dan VLCC Kamsonoro. Jadi ini bukan cuma angka atau berita, ini adalah aset nyata yang sedang tertahan di tengah ketegangan geopolitik. Kita akhiri bahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Kalau seandainya persyaratan baru dari Iran ini menjadi standar yang berlaku untuk semua kapal yang mau melintasi Selat Hormuz, apa ya implikasi jangka panjangnya bagi perdagangan dan stabilitas global? Ini adalah situasi yang benar-benar harus kita pantau bersama perkembangannya.